Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak yang dihormati, malam hari ini kami akan menyampaikan, ini judulnya, karena memang kadang-kadang sering kita temukan hal-hal yang terjadi di dalam ketika kita melaksanakan sholat. Tadi Agus menyampaikan mungkin diantara ini kita sudah tahu, ya. Tapi merefresh kembali, atau nanti ini kami baru temukan, itu ada 15 masalah. Nanti kalau bapak-bapak mungkin ada masalah baru bisa sampaikan saya, nanti saya tak carikan dasar-dasarnya yang saya belum ada di sini. Pertama masalah makmum masbuk, ya. Kemudian kewajiban makmum ketika imam lupa. Kemudian sujud sahwi, gerakan atau ucapan yang membatalkan dan juga yang tidak membatalkan sholat. Posisi kaki pada tasyahud akhir sholat 2 rakaat. Posisi tangan dalam berdiri i'tidal. Posisi jari telunjuk ketika sedang tasyahud. Posisi tangan ketika salam di akhir salat. Larangan mendahului imam. Bacaan Fatihah bagi makmum. Yang ke-11 sujud sahwi. Ke-12 pindah tempat setelah sholat fardu ke sholat sunnah dan sebaliknya. Bacaan sholat dalam hati. Bermakmum dalam sholat fardu kepada orang yang sholat sunnah. Sholat sendirian di shaf belakang. Ini 15 yang sudah saya temukan. Sekali lagi kami mohon, mungkin Bapak yang pernah mengalami, mendapatkan masalah nanti bisa disampaikan ke saya. Kita pertama tentang masalah makmum masbuk. Ya. Dasarnya dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza atahadukum ila shalah," jika kamu mendatangi salat, wal imamu ala halin, dan imam sedang mengerjakan satu perbuatan, fal yasna kama yasna'il imam, maka perbuatlah seperti apa yang sedang diperbuat oleh imam. Ya, ini dasarnya seperti ini. Pokoknya kalau kita datang imam sedang apa, langsung tentu saja takbiratul ihram dulu. Orang langsung tanpa takbiratul ihram sujud, betul. Kalau namanya sujud, ya takbiratul ihram langsung sujud. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas shalah, barang siapa mendapatkan ruku dalam salat mal imam bersama imam. Ya, barang siapa yang kita masih bisa ruku bersama dengan imam, faqad adraka shalah, maka kamu telah mendapatkan satu salat, hanya mendapatkan satu rakaat. Walaupun kita sama sekali orang maca doa iftitah, orang maca Fatihah. Ya, kadang-kadang wong niku rasanya orang marem malah salah, malah jadi berlebih. Karena Rasulullah ini begitu. Walaupun kita mungkin dapat bersama imamnya sebentar. Langsung ruku, takbir, Allahu Akbar, ruku, kita ruku sebentar. Itu imam i'tidal itu sudah satu rakaat. Tapi sebaliknya kalau simpangan ya mungkin ya. Jadi ruku kok Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan ya berarti kita sudah belum ruku bersama imam. Jadi dasar harus rukunya ya,
disebutkan rukuk bersama imam. Yang sering dijumpai itu, dan saya lihat dia tidak melanggar, tapi mau takbir dulu terus baca Fatihah terus rukuk. Nah itu akhirnya imam itu sampai diri lagi. Karena dia membaca artinya orang nyandak berarti. Dia juga nyandak. Nah ya. Tapi setelah baca komplit dia masih menangi rukuk enggak? Betul berimam. Oh malah artinya terus orang bisa rukuk bersama imam. Salah. Enggak boleh. Yes. So ini fal yasna kama yasnail imam. Langsung saja laksana seperti apa ini? Wonten malih Pak, ngenteni. Wonten malih sing ngenteni. Ngenteni ngedeg. Imam wis tidal, Allahu Akbar, ngenteni ora gelem melu. Imam sujud, dengan ngadeg, Pak. Karena tidak tahu mungkin. Makanya ini kita biar tahu nek jenengan ngerti kok di apa? Sebar-sebar ke ora sing ngerti. Untuk mengingatkan ya. Kadang-kadang kan pikirannya percuma orang dihitung rakaat gitu. Nah, jadi jangan ada istilah percuma karena Allah itu tidak menyia-nyiakan perbuatan seseorang. Mesti ada upaya lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaka sama saja dengan atas. Barang siapa yang mendapati rukuk dalam salat qabla ayyuqimal imam sebelum imam ya. Yuqimal imam sulbau sebelum imam bangkit sulbau punggungnya. Sebelum imam mengangkat punggungnya, qad adrakaha maka sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat. Hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ji'tumus shalah jika kamu mendatangi salat wa nahnu sujudun atau dan kami sedang sujud fasjudu langsung saja sujud, oh jangan ngenteni. Wala ta'udha, tapi jangan kamu hitung. Itu sebagai satu rakaat. Seperti tadi, waman ada rakaatan, wakat ada rakaat. Tapi barang siapa yang menangi rukuk bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi batasannya adalah kita masih bisa rukuk bersama dengan imam, walaupun kita belum membaca apa-apa. Jadi dalam hal ini nanti hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi fathil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah di sini tidak berlaku. Karena nanti ada hadis lain. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa bacaan imam adalah menjadi bacaan makmum. Sehingga hadis ini juga digunakan oleh sekelompok ahli fikih. Makmum itu seorang semua apa-apa. Karena bacanya menjadi bacaan itu ada. Kalau kita sudah bahas dulu ketika tafsir surat Al-Fatihah sudah bahas masalah ini. Sekarang kewajiban makmum ketika imam lupa. Baik lupa bacaan, gerakan, dan juga jumlah rakaat. Pripun? Ditegaskan ya? Nggih. Jadi batasan kita itu satu rakaat. Satu rakaat itu pada saat kita rukuk. Nggih. Nah, ini penting. Nggih. Walaupun kita itu tidak baca Fatihah, tidak baca surat, nggih. tidak sami Allah. Nggih. Tapi begitu kita rukuk, itu langsung rukuk masih bersama imam, itu sudah dihitung satu rakaat. Nggih. Ya. Ini anu ya, selama ini yang saya juga sering lupa. Tapi berarti takbir dulu kan takbir. Oh iya. Ya otomatis otomatis ya. Takbir dulu langsung ke rukuk itu. Nggih. Kadang-kadang wonten pasing mengatakan aku resah soal apa? Burung satu soalnya urung maca Fatihah. Nah, mengenai hadis tadi la sholata liman lam yaqra'. Pakainya hadis itu. Padahal hadis itu tentu saja terhapus dengan hadis Rasulullah ini. Jadi tidak ada istilah ngenteni atau Apa malih ngenteni nggih? ya nunggu dah. Nggih. Nah, niki wonten malih. Tadi kan sujud. Kalau yang sujud langsung sujud wonten Pak. Allahu Akbar, imam sujud.
rukuk dewe, ngoyak-ngoyak itu juga nggak boleh. Terus kalau imam sampai ke bawah lima menit itu makmum kan langsung Rabbana lakal hamd. Tidak mengikuti sami Allah liman hamid. Sekarang tentang lupa. An Musawwar bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah salat fataroka ayatan. Rasulullah meninggalkan ayat, meninggalkan kalimat dalam ayat. Faqala rajulun ya Rasulullah. Setelah selesai salat, ada orang yang mengatakan ya Rasulullah, ayatun kaza, ayatun kaza. Ayat itu begini, qala. Bahalla azakartuniha. Kenapa kamu tidak mengingatkan aku? Jadi Rasulullah juga lupa. Rasulullah kan mesti hafal Quran, tapi juga kadang-kadang lupa. Nah, makanya kelupaan Rasulullah ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, Rasulullah orang tahu salah, kita tidak punya pelajaran. Kalau itu salah, Rasulullah kalau salah, nggak ada pelajaran, nggak ada tuntunan akhirnya. Sehingga jangan mengatakan Rasulullah kok nanti kelalen, ya tidak begitu. Nah, dalam Al-Quran mengatakan innama ana basyarum, juga ada hadis innama ana basyarum, saya adalah manusia biasa seperti kamu. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Ketika Rasulullah salat faqara fiha falubisa alaih. Maka ketika Rasulullah salat dia ragu. Falamman sarafa, maka ketika setelah salat qala li Ubay as-salata ma'ana, apakah kamu sholat bersamaku? Rasulullah tanya pada Ubay. Qala na'am, qala fama manaka. Kenapa kamu tidak mengingatkan? Ya Rasulullah ragu bacaan, kok orang sing ngelekke. Kadang-kadang memang lupa. Nyonek menek sing mburi ora apal, bacaannya ya pantes sareng. Tapi wonten Pak, wonten apa artinya? Dia apal, tetapi harus dimiliki kenapa? Karena dia sikat sholat tidak memperhatikan bacaan imam. Jadi sholat imam moco dia pikirnya dengan sehingga orang ngerti nih imam sholat. Orang yang kalau itu bacaan tidak. Ini saya alami Pak Salim. Saya baru sholat aku saman ke orang ngilik aku sih dia diam aja. Tapi kan ya karena dia tidak memperhatikan bacaan, tidak fokus. Padahal kita diperintahkan mendengar, ngerti orang ngerti harus memperhatikan bacaan imam. Orang bisa pun diperintahkan tapi kan kita tetap memperhatikan walaupun wong kula niku nate maca surat Al-A'la. Aku ora krasa salah ning ndi, Pak. Tapi moro-moro terakhir lho, kok akhir ayat terakhir kok mlebune ayat nggon Al-Lail. Surat pindah ning ndi ora krasa. Sadar-sadar terakhir lho, iki kok surat Al-Lail terakhir ya wis terus bae. Apa maneh sing ngrungokke sing aku biar krasa. Ya mungkin sing ngrungokke sih mungkin ngerti, Pak. Loh, kok pindah mungkin. Siapa di luar baru datang? Oh Pak Gita, monggo Pak. Ini penjelasan Imam Nawawi berkata apabila imam tidak mengetahui lagi sambungan ayat, disukai para makmum mentalkinnya. Mentalkin artinya mengingatkan, membacakan dengan suara yang keras untuk mengingatkan imam. Demikian juga jika imam membaca pada suatu tempat lalu pindah. Ini seperti saya tadi pindah kepada tempat yang lain. Tapi kalau imam merasa tidak lupa, maka ia tidak perlu mengikuti peringatan makmum tersebut. Kadang-kadang seperti tadi saya salah tapi lancar, Pak. Orang negeri kan kalian, lancar pindah tapi lancar orang kosong. Ini kan simpang eleke bingung Pak. Simpang eleke bingung.
An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nabahu syai'un fi sholatihi. Kata Rasulullah, jika kamu merasa ragu tentang suatu visor dalam sholatnya, fal yusabbih baina matahil nisa. Ini maksudnya bagi makmum. Kalau imamnya ragu dalam sholat, ada kesalahan, maka makmum itu bertasbih. Makmum laki-laki, baina tasbih linsa, karena bertepuk tangan itu bagi perempuan. Jadi cara perempuan mengingatkan itu dengan tepuk tangan, kalau laki-laki dengan membaca tasbih. Sing repot wis di subhanallah subhanallah, orang ngerti aku salah apa gimana niki. Niki sing rada repot. Kok berisik. Subhanallah. Kamu imamnya bingung. Ya wis karepmu. Ana Abi Hurairah qala, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-tasbih lirajuli, sama dengan atas. Tasbih pengingatkan yang cara laki-laki dan perempuan dengan bertepuk. Sekarang perintah untuk sujud sahwi, karena meninggalkan rukun wajib atau ragu-ragu tentang jumlah rakaat. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qoma fi sholati zuhri. Rasulullah waktu itu melaksanakan sholat zuhur wa ali dulusun, dan Rasulullah duduk. Maksudnya seharusnya berdiri rakaat kedua, tapi Rasulullah harusnya duduk. Harusnya berdiri rakaat ketiga, tapi Rasulullah duduk. Falamma atama sholatahu, maka ketika telah selesai sholat, sajadatain, Rasulullah sujud 2 kali. Yukabbiru fi kulli sajdatin, dengan membaca takbir setiap kali sujud, wa huwa jalisun. Beliau tentu saja masih dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Wa sajadan nas mahu, makmum pun ikut sujud bersama Rasulullah. Makanan manasya minal julus, itu dikarenakan sujud karena lupa dalam duduk. Jadi makmume sing ora kelalen pun melu sujud. Melu sujud. Hukumnya sunnah kan? Hukumnya sunnah. Apanya? Sujud sahwi. Oh nggih. Kalau nggak bisa, Ya Kalau nggak ingat, tidak mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasulullah kan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat. Sehingga dalam hal ini kita tidak perlu sing wajib sing sunnah, ikuti saja tuntunan Rasulullah. Itu kalau kita ingin salatnya sempurna. Orang saya pilih-pilih maksudnya. sholat sendiri, Pak. Salat sendiri ya kelalen ya harus sujud sahwi juga. Assalamualaikum. Ya, sujud sahwi. Mengkono. Nanti ada sujud sahwi setelah salam. Pilihannya kan wis salam. Ya mengkono. Setelah salam tuh, Pak ya? Iya. Ini belum salam. Kami bermakmum yang sepanjang ketagihan. Nggih. Mereka pada sholat subuh biasa Kunut. kunut. Nggih. Kemudian ketika mereka mengimami, rupanya dia tidak kunut. Saya pikir memang tidak kunut. Ternyata dia susah. Nggih. Di terakhir dia sujud sahwi. Nggih. Apa kami ikut? Jadi dasarnya ikut-ikutan dasarnya gini Pak. Ju'ilal imamul yutamma bih. Jadi imam itu untuk diikuti. Wa idza qara'a wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu wa idza raka'a farka'u, dan seterusnya. Ini kita memang diperintahkan mengikuti gerakan imam. Tidak diikuti, yang diperintahkan itu adalah gerakan, bukan bacaan. Di bacaan imam dan kita boleh berbeda, tapi gerakan harus sama. Maka dalam kasus itu, yang mestinya makmumnya ikut ikut sujud sahwi. Jadi yang dipakai Pak Darman itu gerakan yang harus Nggih. diikuti. Iya. Asal gerakan yang tidak salah. Ya. Nggih. Ini gerakan salah harus diikuti. Gerakan salah itu tadi misalnya gerakan salah nggih. Imam itu
tadi kesalahan, tapi kemudian gerakan salah pun harus diikuti, Pak. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ketika imam harusnya berdiri, harusnya duduk, dia berdiri. Kita sudah ingatkan, subhanallah. Imam yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh duduk, melanjutkan berdiri, dan makmum harus mengikuti. Orang kena imamnya ngenteni buatan bareng. Berarti nggak boleh mundur terus. Buatan bareng. Kalau sudah berdiri, tapi nenek lebih Arab, ngadeg, ya, kok linggo kok ngadeg, dia tekan kene, subhanallah, linggo mana Pak. Tapi kalau sudah terlanjur, jangan duduk lagi. Makanya buri kan Pak. Makanya tanginya nonton. An Ziyad bin Alaqah qala shalla binal Mughirah bin Syu'bah. Saya salat bersama Mughirah bin Syu'bah, falamma shalla raka'ataini qoma walam ini sih. Setelah salat 2 rakaat, dia berdiri walam yajlis, tidak duduk. Harusnya kan duduk rakaat kedua. Fasabbih biman khalfahu, maka orang yang di belakangnya mengucapkan tasbih subhanallah. Tetapi fasyara ilaihim angkumu. Mughirah itu setelah berdiri subhanallah, Mughirah memberi syarat supaya makmumnya ikut berdiri. Falamma faragha min sholati, maka setelah selesai dari salatnya, salama, dia membaca salam, summa sajada sajdatri wa salam. Dia sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Jadi, ini nih, Pak. Setelah selesai sholat, dia salam. Summa sajada sajdatri, kemudian sujud 2 kali, wassalama, dan salam lagi. Jadi kalau nek wau niko sedurunge salam sujud sahwi. Nah niki salam dhisik, sujud sahwi, salam lagi. Semakola hakaza sona abina Rasulullah. Demikian ialah Rasulullah melaksanakan sholat bersama kami. Ini contoh Rasul melaksanakan, dicontohkan kasusnya dilaksanakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Nanti untuk yang lebih ekstrim. Ragu mereka. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa imma zada au naqasa. Rasulullah bingung, ragu, lebih atau kurang. Saka Ibrahim yang meriwayatkan hadis ini bingung, mau Rasulullah punjul apa kurang. Kalau Ibnu Mas'ud berkata, kulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ahdatsa fi salati syai'in, apakah ada perubahan dalam salat? Qala la. Faqulna lahu alaihi salam. Maka saya mengatakan pada beliau tentang apa yang tadi dikerjakan. Faqala iza zadar rajulu. Jika seseorang lebih salatnya naqasa atau kurang, fal yasjud sajdatain, maka sujudlah 2 kali. Ragu-ragu. Di rakaat ketiga atau keempat misalnya. Itu kita diperintahkan sujud 2 kali. Ngambilnya sih 3 apa yang 4? Nah ini. An Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka hadukum fi sholati." Jika kamu dari sholat, maka janganlah kamu perhitungan sholat itu salasan am arba'an. Falam yakurkum sholat, dan kamu tidak mengetahui sholatmu salasan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrahish syakka, maka ambillah, tentukanlah dari yang ragu itu, wal yanni ala masa, hilangkanlah keraguan dan menuju pada yang mastaqona, pada apa yang kamu yakini. Summa yasjud sajdatani, kemudian sujud 2 kali qabla ayyus salimah, sujudnya sebelum salam. Maka fa in shalla khamsan, ternyata tadi salatnya 5 rakaat. Syafa'na lahu salatahu, maka itu adalah untuk menyempurnakan salatnya. Wa in kana shalla
itmaman, jika ternyata benar 4 rakaat arba'in, karena taghiman itu adalah untuk mengalahkan setan. Di sini ada kalimat walyabna ala amastaqona, maka tentukanlah, ambillah yang yakin. Nek telu karo papat, yang yakin mana Pak? 3. Nah, karena 3 itu didahului mendahului 4, sehingga yakin ya 3. 4-nya yang ragu-ragu. Maka sebaiknya kita ambil 3. Kalaupun ternyata lebih, nggak apa-apa ini. Daripada nanti ternyata kurang. Sujud sahwi ada bacanya. Bacaan saya belum mendapat, bacaan khusus sujud sahwi saya belum mendapatkan. Karena belum ada hadisnya, maka kembali pada bacaan seperti biasa. Kan wonten saja dewe apa? Subhanallah wa biasanya itu saya belum menemukan hadisnya, Pak. Nggih, bacaan biasa mawon. Seperti azan. Azan umumnya kan as-salatu khairum minan naum, bacanya apa? Biasanya sodak tawa baru ta'ala zalika minasyaiti. Itu nggak tahu dari mana. Maka kembali pada hadis, Rasul memerintahkan menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayalal shalah, hayalal. Semuanya kembali mengikuti apa yang diucapkan. Dari mana itu qala? Inna Rasulullah SAW qolahum innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Fa iza nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa ingatkan. Iza ahamahadukum fi salati, jika kamu ragu dalam salat, falyataharra aqraba dzalik minas shawab. Ini, maka pilihlah kepada yang lebih dekat daripada kebenaran tadi. 3 dan 4 yang lebih dekat dengan kebenaran ya 3, itu yang harus diperintahkan. Sembali itu malah kemudian sempurnakanlah. Sembali sujud saja dari kemudian baru sujud 2 kali. Ini kekurangan jumlah rakaat. An Imran bin Husain radhiyallahu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalal asra. Rasulullah salat asar. Fasallim fi salati rakaatin. Baru 3 rakaat Rasulullah sudah salam. Summa dakhala manzilau. Ini saya katakan ekstrim. Dia setelah salam pulang ke rumahnya. Bisa jadi ketika zikir wong makmum udah bingung, diam saja. Sampai Rasulullah pulang ke rumahnya. Faqama ilaihi rajulun. Kemudian bangunlah salah seorang yuqalu al-Hirbak. Orang namanya Hirbak wa kanat fi yadihi tulun. Hirbak itu terkenal orang yang tangannya panjang. Faqala, setelah menemui Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, fadzakarolahu sani'i, maka dia menyampaikan apa yang tadi dilaksanakan oleh Rasulullah, itu sholatnya kurang. Fakharaja, maka Rasulullah keluar dari rumahnya ghadbanan, sambil marah, ya jurridahu cincing. Jadi menarik kainnya, berarti kesusu, betulnya karo kesusu, karo sambil marah. Hatta iza ilana, sampai datang kerumunan manusia. Waqala asaddaqo hadza, apakah benar ini omongan si Hirbak ini? Qalu, orang-orang mengatakan, nah benar Rasulullah. Fasalla rakaatan summa salam. Maka Rasulullah salat rakaat kekurangannya kemudian salam. Summa sajada ini summa salam. Kemudian setelah salam sujud 2 rakaat dan salam lagi. Bayangkan wis ditinggal lunga wis dongengan wis. Sawis ngopi barang. Jadi ini harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, mbok baleni meneh. Salat meneh dari awal, enggak perlu. Nah, cukup dengan kurangnya mau kurang hiji yo, langsung tambah sekali kurang rakaat tambah 2 rakaat. Setelah itu salam, sujud 2 rakaat, salam lagi. Ini sudah pernah terjadi nih, pernah terjadi di Donohudan waktu akan berangkat haji.
Ya seorang tokoh ngimami sholat maghrib. Baru 2 rakaat, salam. Kemudian deleke apa? Apa sih? Artinya rumah saku ya radan perdebatan. Ada uang nggih Pak, jenengan kurang syariat. Ada baleni sejak dari awal. Ini kan karena tidak tahu hadis ini ya. Nggih benar tokoh dia. Wonten malih. Nah, wonten malih. Ya wong ora nang kene. Betul laporan kali kula masjid riko. Kurang sarkaat. Waktu kurang niku rekat ketiga dengarkan tangi. Dia sujud, duduk. Makmumnya akeh Pak, subhanallah akeh. Nah, tapi dia menang terus kayak salam. Nanti salam. Barang salam kan wong ngomong, Pak, sampean mau kurang sarkaat. Ora, aku wis genep acak-acak. Ngeyel Pak. Padahal sing wong aku berarti kan dhewe keyakinane dhewean. Wong yo pati-pati mang wis ngelek sing ngelek karo wong siji berarti kan. Ngeyel Pak. Ora gelem nambahi. Oke. Nek ana imam iku ya gue pikir makmumnya nyambung. Makmumnya nambahi siji. Ya kudune nambahi Pak. Pak ora imam ora gelem. Makmum nambahi sendiri. Nggih. Nambah siji terus mengko sujud sahwi. Salam. Seperti ini. Itu sebelum salam ya? Ada 2 macam tadi Pak. Ada sebelum salam. Kalau yang ini tadi setelah salam. Kalau tadi ketika bingung jumlah rakaat, ragu itu sebelum salam. Jadi ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Hadis ukhra ada hadis lain dari Musirin fasallah ma tarakasu masalam. Maka sholat yang tertinggal, beliau sholat, rakaat yang tertinggal, summa kabbaro wa sajada misal sujudihi, kemudian setelah salam, takbir dan sujud seperti sujud biasanya, atau bahkan sujudnya mungkin lebih lama, summa rasahu mengangkat kepala duduk, wa kabbaro kabir lagi, summa sajada misal sujudihi, sujud lagi seperti biasanya, summa rasahu salam. Ini tadi seperti biasa, jadi sujudnya tetap 2 kali. Ini sujudnya bahkan atwala, sujudnya bahkan mungkin lebih panjang. Cuma bacaannya tidak disebutkan. Karena kelebihan, ini bau kurang ya, kurang. Sekarang kalau kelebihan gimana? Memang aneh si Mahdar dan Kola. Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhro khomsan. Rasulullah sholat zuhur 5 rakaat. Fakir lahu. Maka setelah selesai ditanya pada Rasulullah, Azidah fi sholat. Rasulullah, apakah sholat ada tambahan? Karena kan wahyu masih turun. Dimungkinkan itu bulan makmum menang baik. Dimungkinkan ada perubahan jumlah rakaat. Sehingga takutnya pada wis rampung. Qala la, tidak. Wa ma zakat? Memangnya kenapa? Faqalu sholaita khamsan, jenengan tadi salatnya 5 rakaat. Fasajada ini ba'da masalah. Maka Rasulullah langsung sujud 2 rakaat setelah salam. Ya iki sedongengan kudu Pak. Karena lebih ora iso ngurangi kan? Ya wis sujud sawi mawon. Nek kurang nambah ya sih bisa, nek lebih ngurangane priye? Ketika ingat langsung sujud sakti, kemudian salam, selesai itu. Apanya? Yang ini. Yang ini. Oh. Jadi kan tadi kurang lebih ya. Deleke ya sudah disawi. Ya sudah dua kali sujud. Kan sudah salam, Pak. Iya. Ya sudah salam lagi. Sujud. Dia 2 kali. 2 kali. Habis itu salam. Nggih. Kalau saya sujud sawi lagi. Itu kan susah ini itu. Ini kan kelingannya wis salam, udah selesai sholat. Sholat ternyata 5 rakaat, wis salam. Baru makmum ngelek, Pak jenengan wau punjul rakaat. Ya sudah, tinggal sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi.
Seperti ketika tadi sama ketika kurang. Kurang itu otomatis langsung takbiratul ihram. Kurang satu, sholat 1 rakaat. Setelah itu salam. Setelah salam sujud sahwi. Setelah itu salam lagi. Jadi itu di salam. Tadi yang kurang atau yang lebih itu sujudnya setelah salam. Ucapan atau gerakan yang membatalkan salat. An Yazid bin Yazid bin Arqam radhiyallahu anhu kunna natakallama fi shalah. Dulu kami salat ke dongengan, omong-omongan. Ya kalimu rajulun minna saibu. Ada seorang yang bercakap-cakap dengan temannya, istilahnya. Wa huwa ila jambi fi sholati hatta nazalat wa qum la yaqanitin, ya. Hatta nazalat sehingga turun ayat wa qum la yaqan, surat Al-Baqarah ayat 138. Wa aurana bisukut, maka Rasul memerintah banyak untuk diam. Wa bina indal kalam wa nahina anil kalam, dan melarang kita bercakap-cakap. Jadi dong urung perintah yo salat ngono mengikir to. Tapi jadi lucu. Kadang-kadang kan begini. Kadang-kadang dongengan sama nilai salat aja dongengan. Kadang-kadang. Foto minta sama virus. Akhirnya sing dileke kowe be kondo. Ora rampunge. Kulo kelingan biyen dong cilik. Saya taraweh. Bakul es niku liwat keliling-keliling. Kulo bener le dinteni. Tak cilik nggih. Kulo kelingan. Si bocah. Pertanyaan, Mbak. Nggih, monggo. Ini kan menyangkut tadi ucapan gerakan. Kita pernah mengalami di sholat sudah berjalan, makmum itu di belakang, baris belakang, itu jalan mengikuti yang di depan. Boleh enggak? Oh, karena depannya kosong. Ada yang ngomong. Itu bukan boleh, diperintahkan. Diperintahkan kalau di Mekah kan sering begitu, Pak. Saya tuh pernah di Mekah itu nggak tahu sampai berapa sof, Pak. Maju lagi kosong maju aja, sajadahnya tak tinggal lebih. Sudah sampai 3-4 sof itu. Ya, itu malah diperintahkan. Makanya kan ketika Rasulullah Gerakan itu tidak membatalkan. tidak, ya gerakannya tidak membatalkan. Nah, gimana dengan pendapat bergerak boleh, tapi nggak pas. Ini pas kita melakukan pergerakan, hanya pas mundur, jadi tidak nambah gerakan di luar. Kita pas mau rukuk ya, nah itu biasanya tambahan itu dapat saat itu. Lagi rukuk pripun? Ketika tadinya kita berdua, tambah makmum, ketika itu tidak, kita mundur gitu maksudnya. Jadi nggak Nggak usah, Pak, langsung mundur. Langsung deh. Kalau datang langsung mundur. Kalau nanti sujud kan sujud mundur kok ngerti ini undur-undur. Undur-undur. Nengkeng mundur. Kalau nanti sholat teng Kendal sudah terlambat jamaah, sholat terlambat harto saya makmum saja. Lah rakaat kedua ini kon wong nglutik aku, Pak. Nglutik. Aku berarti ki wong Pak makmum. Ya saya langsung mundur. Biasanya sih dilutik kan imam, sing dilutik makmum. Nggih, ngomong ben mundur. Ada lagi? Halo, Pak. Kayak Saya
kembali ke hitungan rakaat ketika dianggap satu rakaat ketika umum bisa bersama dengan imam. Ini kalau jamaahnya saya misalnya contohnya agak jauh di masjid aku maghrib misalnya, itu kita nggak bisa lihat imam karena imamnya nahib sini nggak kelihatan dari belakang. Nah, ada dua persoalan yang saya tanyakan. Yang pertama, imam itu kadang-kadang ada yang sami Allah dulu, tapi bacaannya agak belakang, supaya tujuannya supaya makmum tidak membersamai imam. Ya. Nah, itu berarti yang dihitung badannya yang berdiri, gerakannya apa bacaannya. Ya. Karena ada yang nggak bersama itu bacaannya. Ya. Kalau jenengan tidak bisa melihat imamnya, sudah lihat makmum di depannya. Lihatnya makmum di gerakan makmum di depannya. Berarti kalau mau belakang artinya masih fleksibel, tidak harus bareng dengan imam. Kecuali kalau kita bisa melihat. Nah, gue sama orang bener. Sama yang ngarep kantor pos ya, pada sebar. Kemudian satu lagi, kemarin kami Surabaya, takbir sebelum sholat atau kalau itu rasa kan bisa 3 hari setelah itu rasa. Itu takbirnya 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dulu itu sebelum itu kan 3 kali atau di sebelah kan 3 kali. Itu perbedaannya dari mana? Ada semua hadisnya. Ada semua, kemudian tarjih memilih yang 2 kali. Kenapa ini dianggap lebih kuat? Tapi bukan berarti kita salah menggunakannya 3 kali. Tidak salah, karena memang ada dasarnya. Pilihan. Kalau anak kecil kan masih keseletot ya biasa pakai 3, selalu kita pakai 2, pasti keseletot. Sekarang siapa bilang? Oh, ini gue banggar wong sing biasa telu ya. Bar sholat, kita loro kono posisi telu pertama, takbir pertama. Engko keduanya mulai menyesuaikan. Karena memang dari kebiasaan. Tidak salah kalau kita pakai 3. Ini lagi sebenarnya ini masalah takbiran ya. Teks takbiran itu hanya Allah Akbar 2 kali atau 3 kali. Benar la ilaha illallah Allahu akbar ilham. Ini hanya segitu. Tapi kan ada tambahan lagi. Ya, takbir. Saudaku wa'ada dan itu ada dasarnya. Tetapi itu kan takbir ketika kita di atas bukit Sofa dan bukit Marwah, ingat ya? Yang naik gunung menghadap kiblat, benar kan itu anjaza wa'adah wa nus'abdah baca bahkan 3 kali, nanti ke sana juga begitu lagi. Nah, kemudian boleh enggak kalau dicampur dengan takbiran hari raya? Ini kemudian kembali pada masalah hukum daripada takbiran sendiri. Takbiran itu bukan ibadah mahdoh. Seperti sholat kan mahdoh, haji mahdoh, puasa mahdoh. Itu bukan. Tapi zikir seperti sebagaimana zikir yang lain. Sehingga boleh saja. Walaupun Muhammadiyah tidak mengamalkan. Nah, tarjih tidak memfatwakan, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Karena itu bukan mahdoh. Ingin Pak takon apa? Jadi dulu pernah saya tanyakan pada Ustaz, tapi yang saya tahu pada sholat itu kita makmum masbuk pada tasawuf akhir itu si makmum mengikuti imam atau mungkin dia tasawuf karena air jadi tasawuf yang ketiga posisi duduk. Iya, posisi duduk. Saya pikir kok waktu itu saya pernah tanya kok ikuti imam, tapi kok belum. Padahal sesama orang Muhammadiyah. Iya. Betul. Berarti motor jeep itu itu gimana? Ya, yang betul itu ngikuti imam. Soal si beto bukan berita JB itu orang ngerti.
Sing sebelah sing ora urung ngerti. Nah, jadi ya ini Dan pernah saya sering menemui Pak. Walaupun di masjid kita. iya, betul Pak. Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Ya, mungkin sana melihat saya, berarti orang ngerti yo. Terus Pak yang penting kita, kalau kita kan punya pedoman ya, punya pedoman. Dongeng telepati. Ini pernah dibahas di Suara Muhammadiyah Pak, agak panjang itu masalah. Jadi dasarnya kembali tadi Pak, kita diperintahkan mengikuti gerakan imam, posisi imam. Jadi walaupun jenengan teko rekat pertama, kok imam wis rekat terakhir, ya sudah kita tawaruk duduknya. Salah ini rekat kedua baru jenengan iftiros. Ya pusing bener. Iya, Bener tadi saya. Mantap. Salah satu imam Masjid Agung Sewu ini tidak mana-mana ya. Itu dia kalau pas tahiyat tidak sempurna. Karena kakinya tidak menepuk ke belakang. orang madal. Ya orang mandal, tapi malah justru tekanan begini. Iya. Ya masih saudara saya, tapi akhirnya tanya teman-teman, ternyata dari dulu seperti itu. Ya imam masjidnya begini kok. Ya. Alon-alon. Yang muda pengen keluar, yang tangguh. Ono sing bisa berarti makmumnya tidak mengikuti gerakan imam semua. ya tidak enggak wong gue sing tidak sesuai aturan no. Itu kan yang imam lakukan tidak sesuai dengan aturan dan bukan karena lupa. Nang masjid RSI ono imam kayak terus orang tahu madal. Itu pas tahiyat penepok jebul sikil merokok. Wong ngebekang hewan kelengangan. Kadang-kadang apa mengatakan segera loro ya nesi loro ya ora apa-apa tapi mari ya jangan diteruskan. Nelor terus karena belum tidak dilatih enggak loro terus. Ini kita selesaikan yang keempat. An Mahdhar kunna nusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Suatu ketika saya mengucapkan salam pada Rasulullah, beliau sedang sholat. Haruddu alaina, Rasulullah menjawab salam kami. Si sholat, kemudian Ibnu Mas'ud lebu, Rasulullah si sholat. Assalamualaikum, Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Falamma roja'na mina indil Najasi, ketika kemudian beberapa waktu kemudian, ketika kembali dari Najasi, salamna alaihi, kami mengucapkan salam kepada Rasulullah. Falam yuruddu alaina, Rasulullah tidak mau menjawab. Sudah pernah pertama dijawab, tapi kedua tidak dijawab. Wa qulna, maka saya berkata, ya Rasulullah, kunna nusallimu alaika fi shalah wa turuddu alaina. Ya Rasulullah, dulu saya sholat mengucapkan salam, engkau membalas. Faqala inna fi sholati la syughlan. Kata Rasulullah, sholat dalam sholat itu la syughlan, ada kesibukan yang harus diperhatikan sehingga tidak boleh menjawab salam. Itu pertama bisa jadi pertama Rasulullah belum mendapatkan wahyu. Yang jelas ketika apa yang dilakukan Rasulullah dan sudah dilarang ya harus kita berhenti walaupun Rasulullah pernah melaksanakan. Coba dijawab ini. Bisa dijawab. An Muawiyah bin Hakim As-Sulami qala bainana ana usolli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah, idza atasa rajulun minal qaum, ada orang yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Maka aku kemudian menjawab yarhamukallah. Warmanil qaum, maka orang-orang memperhatikan aku biabsorim dengan pandangan mereka. Itu deh. Ketika ana wong bersin, kemudian sing bersin alhamdulillah, jejere jawab
Ya rahmukallah. Wong-wong padha memperhatikan do deloke si jawab. Fakultu wasakun amahuma ma sya'nukum nazaroni. Sebenarnya ada apa orang-orang kok pada memperhatikan aku? Qala faja'alu yadribuna bi'aidihim an afahazahim. Dia urung mengilbo, orangnya kok pada deloke, dia malah bertanya, orang-orang kemudian podo naboi apa jenis pahanya. Kalau marah itu isem itu nih, maka aku berkata bahwa mereka sebenarnya mengendaki aku agar aku diam. Lakin di sakatu padahal saya sudah ya. Kalau masalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Rasulullah telah selesai sholat, ya ayyi ummi, maka saya mengatakan demi bapak dan ibu, mara'aitu mu'alliman. Saya tidak pernah melihat seorang yang memberi pelajaran qabla sebelumnya, wala ba'dahu dan sudahnya ahsana ta'liman. Sebaik dari orang yang memberi pelajaran minhu daripadanya, yaitu Rasulullah. Artinya Rasulullah memberikan pelajaran dengan cara yang santun, orang nyeneni. Allah karihani. Sungguh Rasulullah tidak membenci saya. Walau dorobani tidak pula memukul, walau syatamani tidak mencerca. Maqala Rasul bersabda, inna hadis sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak sepatutnya orang-orang berbicara dengan sesama manusia. Inamaya tasbih wa takbir. Sholat itu isinya tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya ketika ada orang yang bersin dan betul alhamdulillah, kita tidak boleh menjawab. Sampai ini ya. Kita lanjutkan gerakan batalkan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Saya pernah mengalami bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah, kemudian makmum bisa amin. Tapi ada makmum yang dalam nangis sambil jalan juga mengikuti amin. Namun, Nah, gimana itu? karena orang yang di luar yang belum sholat itu terserah mau amin itu nggak ada perintah yang jelas, dan nggak ada perintah. Jadi yang diperintahkan orang yang sudah sholat. Ada Malik? Kemungkinan itu terjadi Pak ini. Pada saat kita sedang sholat, terus terjadi gempa. Itu kita harus bagaimana? Lari atau harus bertahan karena kita masih berdialog dengan Allah. Ini kan ada perintah juga, kita harus menjaga jangan sampai membunuh diri. Sehingga kalau memungkinkan itu bisa mencelakakan kita, lebih baik kita. Tapi nek kira-kira tidak terlalu besar ya kita lanjutkan. Kamu harus kurungu sebelah podo ambruk ya. Kita harus menyelamatkan. Jadi menyelamatkan jiwa itu diutamakan. Atau nanti kita bisa mengulang sholat lagi. Sampun? Monggo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.